Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Eka Kemilia, NIM 2016059, akan mempresentasikan tentang proposal penelitian yang berjudulkan tentang pengaruh perputaran kas dan perputaran piutang terhadap likuiditas perusahaan pada PT Indosat Tbk periode 2014 sampai 2018. Agenda presentasi ada bab 1 pendahuluan, bab 2 telaah pustaka, bab 3 metode penelitian. Pendahuluan ada latar belakang, yaitu perekonomian di bidang usaha saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat yang mengakibatkan terjadinya persaingan di antara perusahaan, sehingga perusahaan harus meningkatkan kinerja dan menjalankan aktivitasnya dengan efektif dan efisien. Banyak sekali perusahaan yang tidak mampu membayar kewajibannya dalam jatuh tempo yang ditentukan. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak memiliki dana untuk melunasi kewajiban. Kelangsungan hidup suatu perusahaan dipengaruhi oleh banyak hal, di antaranya adalah likuiditas pada suatu perusahaan. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Secara umum, perusahaan yang bisa mengendalikan tingkat likuiditasnya mempunyai resiko kegagalan yang sedikit, dan perusahaan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kepercayaan dari banyak pihak luar untuk mengembangkan usahanya. Piutang pada suatu perusahaan timbul karena adanya penjualan secara kredit. Seringkali perusahaan mengalami kerugian yang diakibatkan oleh piutang yang tidak tertagih atau tidak dibayarkan oleh customer, yang menyebabkan banyaknya dana perusahaan yang terinvestasi di dalam piutang, sehingga dapat mempengaruhi pengelolaan kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan pembiayaan operasional perusahaan. Sedangkan kas merupakan aktiva lancar yang sangat penting untuk dimiliki oleh perusahaan, karena kas termasuk aktiva lancar yang paling likuid. Tinggi rendahnya tingkat perputaran kas akan mempengaruhi likuiditas perusahaan. Oleh karena itu, pengendalian kas perusahaan harus diatur dengan baik agar perusahaan tidak mengalami kekurangan kas. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini diambil judul pengaruh perputaran kas dan perputaran piutang terhadap likuiditas perusahaan pada PT Indosat Tbk. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah perputaran kas berpengaruh terhadap likuiditas perusahaan pada PT Indosat Tbk? Yang kedua, apakah perputaran piutang berpengaruh terhadap likuiditas perusahaan pada PT Indosat Tbk? Yang ketiga, apakah perputaran kas dan perputaran piutang berpengaruh terhadap likuiditas perusahaan pada PT Indosat Tbk? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk mengetahui apakah perputaran kas berpengaruh terhadap likuiditas perusahaan pada PT Indosat Tbk. Yang kedua, untuk mengetahui apakah perputaran piutang berpengaruh terhadap likuiditas perusahaan pada PT Indosat Tbk. Yang ketiga ada untuk mengetahui apakah perputaran kas dan perputaran piutang berpengaruh terhadap likuiditas perusahaan pada PT Indosat Tbk. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama bagi peneliti, untuk mengaplikasikan teori yang didapatkan dari bangku kuliah untuk menganalisa permasalahan dan memperluas wawasan di bidang akuntansi mengenai perputaran kas, perputaran piutang, dan likuiditas perusahaan. Kemudian bagi universitas, untuk melengkapi bahan referensi atau dokumentasi guna melengkapi perpustakaan apabila dibutuhkan suatu saat nanti. Yang ketiga bagi perusahaan, yaitu ada dua. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran bagi pimpinan perusahaan yang menjadi objek penulisan penelitian ini dalam memecahkan masalah di tingkat likuiditas perusahaan. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan berbagai kebijakan. Selanjutnya ada telaah pustaka. Yang pertama yaitu landasan teori.
Jadi landasan teori ini berisikan tentang teori perputaran kas, teori perputaran piutang, dan teori likuiditas. Kerangka konseptual, jadi untuk variabelnya itu ada variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebasnya itu ada perputaran kas sebagai X1 dan perputaran piutang sebagai X2. Sedangkan variabel terikatnya yaitu likuiditas sebagai Y. Selanjutnya ada hipotesis. Ada H1, terdapat pengaruh perputaran kas terhadap likuiditas perusahaan pada PT Indosat Tbk. H2, terdapat pengaruh perputaran piutang terhadap likuiditas pada PT Indosat Tbk. H3, terdapat pengaruh perputaran kas dan perputaran piutang terhadap likuiditas perusahaan pada PT Indosat Tbk. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Jadi dimulai dari landasan teori, populasi, sampel, kemudian metode pengumpulan data, selanjutnya dilanjutkan dengan analisis data, lalu ada hasil penelitian, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Untuk populasinya yaitu laporan keuangan PT Indosat Tbk. Untuk sampelnya yaitu laporan keuangan PT Indosat Tbk periode 2014 sampai 2018 yang terdiri dari laporan neraca dan laporan laba rugi. Untuk pengambilan sampelnya yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian jenis data dan sumber data. Untuk jenis datanya yaitu digunakan jenis data kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif ini menggunakan data dalam bentuk angka. Yang kedua yaitu sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, di mana data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari berbagai informasi yang telah ada sebelumnya. Lalu untuk teknik pengumpulan data, yaitu berupa data dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Data dokumentasi dapat dilihat atau dinilai dari data historis, yaitu berupa laporan keuangan perusahaan. Kemudian selanjutnya ada variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Yang pertama ada variabel terikat, yaitu likuiditas perusahaan. Merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan perhitungan rasio lancar atau current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Kemudian yang kedua ada variabel bebas, di mana ada perputaran kas, yaitu perbandingan antara penjualan dan kas rata-rata. Dengan perhitungan perputaran kas sama dengan penjualan dibagikan dengan rata-rata kas. Yang kedua ada perputaran piutang, yaitu perbandingan antara penjualan dan rata-rata piutang. Dengan perhitungan perputaran piutang sama dengan penjualan dibagi dengan rata-rata piutang. Kemudian ada teknik analisis data, yaitu menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan menjabarkan jawaban tentang responden dalam bentuk nilai minimum, maksimum, dan mean atau rata-rata dari masing-masing jawaban. Kemudian yang kedua ada uji regresi linear berganda, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh keseluruhan antara variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y. Kemudian ada uji hipotesis, yaitu menggunakan uji parsial atau uji T, dan uji simultan atau uji F. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.